Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang hafid pertama kali sekaligus contoh paling baik perihal hafalan Al-Qurannya. Pengumpulan pada periode ini lebih dominan pada hafalan, karena mayoritas masyarakat di mana Al-Quran diturunkan adalah seorang ummi, sebagaimana terkandung dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Salah satu keistimewaan dari seorang ummi adalah mempunyai hafalan yang cepat dan kuat. Mereka terbiasa menghafalkan syair dengan jumlah banyak. Maka tidaklah mengherankan jika banyak para sahabat yang hafal Al-Quran dalam periode ini. Dalam kitab Sahih Bukhari, setidaknya tercantum 7 nama yang sering disebutkan sebagai hafid Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maklal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid bin Sakat, dan Abu Darda. Lebih lanjut, secara rutin pada setiap tahunnya, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk membaca dan menyimak secara bergantian. Tujuannya tak lain adalah untuk menjaga hafalan Al-Quran Nabi. Bahkan pada 1 tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau membacakan seluruh isi kandungan Al-Quran sebanyak 2 kali. Sebagai riwayat berikut, Fatimah binti Muhammad berkata, Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepadaku secara rahasia, malaikat Jibril hadir membacakan Al-Quran kepadaku dan aku membacanya untuk setahun sekali. Hanya tahun ini ia membacakan seluruh isi kandungan Al-Quran sebanyak 2 kali. Fatimah kemudian menambahkan, saya tidak berpikir lain kecuali rasanya kematian beliau sudah dekat. Tidak berhenti pada hafalan, pengumpulan Al-Quran pada periode ini juga dilakukan dengan tulisan. Beberapa sahabat yang diangkat untuk menulis Al-Quran diantaranya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Dalam hal menulis, mereka selalu berpedoman untuk tidak menulis selain Al-Quran. Alat pun yang digunakan masih sangat sederhana, seperti pelepah kurma, batu halus berwarna putih, kulit, dan tulang unta. Bagaimana Al-Quran diwahyukan? Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini, itu diciptakannya berproses tidak langsung. Sama halnya seperti ketika penciptaan manusia, itu kan bermula dari segumpal darah lalu menjadi sekerat daging, lalu terus berproses hingga nantinya menjadi manusia dewasa. Nah, sama halnya dengan pewahyuan atau penurunan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan, dia tidak langsung 114 surat dalam satu mushaf, tetapi berproses berangsur-angsur seperti itu. Dalam proses pewahyuan atau penurunan Al-Quran itu ada proses yang mampu dinalar, ada pula proses yang mungkin tidak mampu dinalar oleh kita. Proses yang mampu dinalar itu seperti ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dalam wujud seorang laki-laki lalu mengucapkan kata-kata sehingga kata yang diucapkan oleh beliau pun mampu diingat dan dihafal oleh Rasulullah. Contoh lainnya pun ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, malaikat Jibril pun langsung mendatangi Rasulullah dalam wujud aslinya. Nah, terkait hal ini, itu pun dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13-14 yang artinya, sesungguhnya ia telah melihatnya pada kali yang kedua, ketika ia berada di Sidratul Muntaha. Adapun pewahyuan yang tidak mampu dinalar oleh kita, itu seperti ketika wahyu itu diturunkan dan langsung masuk ke dalam hati Rasulullah. Ketika itu Rasulullah tidak melihat sesuatu apapun di sekitarnya, tetapi beliau pun mampu merasakan bahwa adanya wahyu yang masuk ke dalam hatinya.
Lalu ada cara lain pun yang tidak mampu dinalar itu seperti ditandai dengan gemericing lonceng. Nah, cara ini merupakan cara yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah karena ketika wahyu itu turun, beliau akan banyak berkeringat meskipun wahyu itu diturunkan pada musim dingin. Kadangkala pun ketika Rasulullah sedang mengendarai untanya, maka unta itu pun akan berhenti dan terduduk karena saking tidak kuat menahan beban yang begitu berat. Dan pewahyuan ini pun diceritakan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Sabit yang berkata, "Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Aku lihat beliau ketika turunnya wahyu seakan-akan diserang oleh demam yang hebat dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian, setelah selesai turunnya wahyu, barulah kondisi beliau kembali seperti biasa." Hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Dengan cara berangsur-angsur, Allah dapat meneguhkan hati Nabi dan para sahabat saat mengalami rintangan dahsyat di medan dakwah. Apa saja sih hikmahnya? Yang pertama, Al-Quran memberikan ketegaran dan inspirasi untuk tetap fik menuntaskan amanah ilahiyah sampai akhir hayat. Yang kedua, Al-Quran memberikan pencerahan kepada siapa saja yang merenungkannya dengan baik. Hikmah selanjutnya adalah untuk memudahkan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Nah, para ahli mengatakan bahwa dari kacamata ilmiah, cara berangsur-angsur ini sangat sesuai dengan psikologis manusia. Al-Quran itu memuat ribuan hukum dan aturan. Bayangkan, jika semua itu diturunkan sekaligus, dapat membuat pusing para sahabat dan orang-orang yang mau masuk Islam. Namun, Allah Maha mengetahui kemampuan hambanya. Oleh karena itu, Dia menurunkannya secara bertahap atau munjaman. Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Umar. Ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat tidak membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, tetapi mereka menghafalnya atau menulisnya pada pelepah kurma, tulang hewan, dan bebatuan. Lalu pada masa Khalifah Abu Bakar, muncul beberapa gejolak-gejolak permasalahan. Salah satunya muncul nabi palsu, dan salah satu nabi palsu yang terkenal itu yang berbahaya adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu mampu mempengaruhi Bani Hanifah yang tinggal di Yamamah untuk berbalik mengancam kekuatan muslim dan murtad atau keluar dari Islam. Mendengar manuver atau kegaduhan atau masalah yang diperbuat Musailamah Al-Kadzab, Abu Bakar pun tidak tinggal diam. Akhirnya beliau menyiapkan pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi mereka. Akhirnya peperangan itu terjadi. Dalam peperangan itu pun banyak kaum muslim yang berguguran atau meninggal. Beberapa di antaranya adalah para Quraisy yang berjumlah sekitar 70 orang. Melihat situasi yang demikian, Umar bin Khattab merasa gelisah karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal. Akhirnya Umar pun mendatangi Abu Bakar untuk menyampaikan gagasannya terkait pembukuan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar sedikit khawatir dan ragu karena tidak pernah dilakukan Rasulullah. Namun Umar terus meyakinkan Abu Bakar bahwa hal ini merupakan kebaikan. Akhirnya Abu Bakar pun melakukan penghimpunan Al-Quran. Akhirnya pun Abu Bakar menyetujuinya. Lalu setelahnya Abu Bakar mendatangi Zaid bin Sabit untuk meminta tolong kepadanya untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Awalnya juga Zaid bin Sabit pun menolak karena dia tidak berani melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah. Namun Abu Bakar menceritakan kembali apa yang disampaikan oleh Umar sehingga akhirnya Zaid pun setuju.
Lalu Zaid mulai mengumpulkan beberapa kepingan-kepingan tulang dan lainnya untuk ditulis dalam bentuk satu mushaf. Zaid pun tidak melakukannya sendiri, tetapi dia dibantu oleh beberapa sahabat seperti Ubay bin Sa'ad, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan sahabat lainnya. Hari-hari pun berlalu. Akhirnya Al-Quran yang ditulis pun dalam bentuk lembaran atau mushaf pun jadi. Kemudian Zaid menyerahkannya kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun merasa lega dengan penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf. Ia pun menjaga hingga beliau wafat. Lalu setelah peninggal Abu Bakar, usaha pemeliharaan mushaf pun diteruskan oleh khalifah berikutnya, yaitu Umar bin Khattab. Al-Quran pada masa Utsman. Setelah Utsman menjadi khalifah, wilayah kekuasaan Islam makin meluas. Hudzaifah ibnul Yaman ikut serta dalam menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Terjadi perselisihan Al-Quran yang hebat antara sesama kaum muslimin. Faktor-faktor yang menyebabkan Utsman menggandakan mushaf Al-Quran. Yang pertama, perbedaan membaca di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Ketika terjadi peperangan di kawasan Azerbaijan dan Armenia, Hudzaifah bin Yaman menemukan para sahabat membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda-beda. Lalu ia melaporkan hal tersebut kepada Utsman. "Wahai Amirul Mukminin, satukanlah umat muslim sebelum mereka saling bertentangan dalam membaca Al-Quran." Atas usulan tersebut, Utsman meminta mushaf yang dibawa oleh Hafsah. Kemudian Utsman membentuk tim penulis mushaf antara Zaid bin Sabit, Abdullah bin Jubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Utsman berpesan kepada mereka, "Jika kalian bertentangan dalam menulis mushaf, maka tulislah sesuai lisan orang Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraisy." Kedua, perbedaan guru dalam mengajarkan Al-Quran. Hal ini menjadi pertentangan yang luar biasa. Ibnu Jarirot Tabari menjelaskan dengan mengutip pendapat Abu Ayyub mengatakan bahwa sebagian dari sahabat yang bertentangan tersebut saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, perbedaan terjadi karena masing-masing sahabat mempunyai tulisan Al-Quran yang dimiliki secara individu untuk dibaca sendiri. Dari ketiga faktor di atas menyebabkan perselisihan dan pertentangan yang berujung pada saling mengkafirkan. Maka atas inisiatif Utsman mengumpulkan kembali mushaf yang dibawa oleh Hafsah kemudian ditulis ulang menjadi mushaf. Setelah mushaf berhasil digandakan, Utsman menyuruh para sahabat untuk membakar mushaf-mushaf selain yang ditulis oleh tim Utsman. Setelah itu, mushaf disebarkan ke berbagai daerah, di antaranya Mekkah, Syam, Yaman, Bahrain, Bashrah, Kufah, dan Madinah. Faedah perbaikan Al-Quran yang dilakukan Khalifah Utsman. Yang pertama, menyatukan kaum muslimin dalam satu macam mushaf yang seragam ejaan dan tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan meski masih terdapat bacaan yang berlainan. Yang ketiga, menyatukan atau menjaga tertib susun surat-surat Al-Quran seperti yang kita lihat sampai saat ini. Quran di Indonesia. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran yang ada di Indonesia, Kementerian Agama telah membentuk suatu panitia yang bertugas untuk memeriksa dan mentashih Al-Quran yang akan dicetak dan diedarkan. Lembaga ini dikenal dengan nama Lajnah Pentashih Mushaf. Kita amat bersyukur dengan adanya Al-Quran untuk menjaga kesucian dan keilmuan Al-Quran. Al-Quran pusaka bukan untuk dikeramatkan, apalagi terus dimintai tolong. Ini adalah upaya agar Al-Quran tidak dipalsukan oleh orang yang benci kepada Islam.
Dengan usaha-usaha yang telah disebutkan, terpeliharalah Al-Quran Karim sampai sekarang ini. Sejak ia diturunkan dan diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, tidak satupun ayatnya yang hilang. Saat ini banyak penerbit mencetak dan menerbitkan Al-Quran, kalau diedarkan atau dijual kepada masyarakat. Dengan sangat mudah, kita dapat memperoleh Al-Quran di toko-toko, pinggir jalan, di bis, dan lain-lain. Kita tinggal memilih ukuran dan bentuk mushaf yang kita senangi. Jadi, benarkah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9.